selamat bertugas Pak Menhan. Mafia tanah saling menggugat. Iya. Kalau gugatan itu saya menggugat Anda, tapi kalau polisi, gimana yuk kita kerjasama? Kamu saya gugat ya, itu polisi itu gitu Bu. Ya, kamu saya gugat. Ya, kamu bikin daftar siapa aja yang digugat. Pak Yaman, kalau dengar penjelasan Pak Yaman, berarti nama-nama tergugat yang di Pengadilan Negeri Bandung itu semua bagian dari mafia tanah dong? Ya, ini itu terbagi beberapa. Saya membagi secara globalnya, ini nggak dibagi sama BPN. Saya membagi secara globalnya dulu 4. Pembelaan terdiri dari 4 hal. 1. Pembelaan kantor pos. Ya. 2. Pembelaan terminal Dago. 3. Pembelaan Mina Saragi. Mina Saragi disebut. Dijual ke ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak dibuatnya Pak, Iya, Bu. KJB-nya. Ini saja sini Bu. Dijual ke ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak dibuatnya Pak, Iya, Bu. KJB-nya. Ini saja sini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setcom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya, Muhammad Basuki Yaman, pengaduan warga kampung Cirapuan, telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial, nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih, Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum atas nama masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada. Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya. Proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap, misalnya Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua, cukup? Baik. Tambahan dikit Pak Ketua. Boleh silakan. Menyambung dari
Kenapa yang punya duit, Pak, orang hukum di Indonesia ini harus dibenerin, memang harus Bapak yang menyelamatkan, Pak. Saya dikriminasi juga, Pak, ya, sama oknum pejabat juga, nggak suka, Pak. Gimana, Bang? Ini, Bang, dengan harapan sekarang ini, Bang, dengan Bapak Presiden Prabowo yang terpilih ini, Bang, saya dengan hasil putusan hakim, ketika membaca putus itu, hakim tuh hati nurani tahu kalau orang itu nggak bersalah, sampai bergetar itu, Bang. Apa harapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Bapak Presiden Prabowo Subianto, supaya Bapak Presiden Subianto, saya ini Pak Presiden milih Bapak kalah menang tuh terus-terusan, Pak, orang Madura, Pak. Saya kasihan kepada kepada Harry Mueller ini, benar-benar ahli waris, Bapak. Kenapa yang punya duit, Pak, orang hukum di Indonesia ini harus dibenerin, memang harus Bapak yang menyelamatkan, Pak. Demi Allah Rasulullah, Pak, saya, Pak. Gimana Bapak sebagai advokat, saya sebagai wartawan Polda Jabar, Pak. Saya dikriminasi juga, Pak, ya, sama oknum pejabat juga, nggak suka, Pak. Gimana, Bang? Ini, Bang, dengan harapan sekarang ini, Bang, dengan Bapak Presiden Prabowo yang terpilih ini, Bang, saya dengan hasil putusan hakim, ketika membaca putus itu, hakim tuh hati nurani tahu kalau orang itu nggak bersalah, sampai bergetar itu, Bang. Apa harapannya, Bang, itu, Bang? Jadi begini, ini kita pertama menghormati putusan Pengadilan Negeri Bandung, ya. Kita sebagai orang hukum, setiap keputusan harus kita hormati. Namun kita sebagai pihak yang membela terdakwa Harry Herman Mueller dan Dodi Mueller, kita melakukan hak kita juga, yaitu adalah melakukan upaya banding. Nah, upaya banding ini haknya kita berdasarkan fakta di persidangan juga dan bukti yang dimiliki oleh terdakwa dan keluarganya. Kalau kita bicara masalah katakanlah perpunding, itu ada akte gross dari Sumongan ke Jok Hendrik Mueller, dan itu tercatat di kadester, ya. Itu bisa kita buktikan nanti di persidangan berikutnya, ya. Kemudian berikutnya adalah mempersoalkan tentang akte Pandubarte, ya, terhadap Jok Hendrik Mueller, ya. Itu bisa dilihat juga di imigrasi. Faktanya mereka bisa pulang pergi ke Belanda. Nah, masalah tercatat tidaknya di Dukcapil pemerintahan Belanda dulu, itu kan hal lain. Faktanya dia punya nama lengkap dan pernah tinggal di Indonesia, kemudian dia pergi ke Belanda, pasti tercatat dong. Tidak mungkin tidak tercatat. Semua warga Belanda pada zaman dulu itu tercatat semuanya. Kalau tidak tercatat, dia nggak bisa dapat paspor. Itu kan? Nah, dua, ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang dibatalkannya akte kelahiran Harry Herman Mueller dan Dodi Herman Mueller. Ya. Ini harus diluruskan. Itu cacat hukum, Pak, ya? Cacat hukum. Cacat hukum, ya. Gini, Harry Herman Mueller, Dodi Herman mempercayakan kepada temannya yang berdinas di KUA dan CEK, ya. Karena dia memang mengetahui tentang prosedur penerbitan akte, sehingga dia minta tolong ke orang pemerintahan. Dia tidak minta tolong ke calok. Ya, Bang. Itu, Bang, jangan sampai gitu masyarakat, ya. Ini mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan para menteri di negeri kita ini, Bang, bahwa yang salah betul salah, yang benar ini kan kasihan. Harapannya kemarin kan putusannya ini hakim memvonis hukum padahal orang nggak berdosa, Bang. Ini gimana nih, Bang? Ya, makanya kan upaya banding ini kita tempuh, ya. Kembali kepada tadi terhadap pembatalan akte tadi, ini juga perlu dipertanyakan. Disdukcapil Kabupaten Bandung menerbitkan akte Harry Herman Mueller dan Dodi Herman Mueller itu berdasarkan persyaratan yang sudah terpenuhi. Terpenuhi, ya? Gitu? Ya. Kalau tidak terpenuhi, tidak mungkin diterbitkan. Ya. Beda dengan zaman dulu. Sekarang kan terbuka, ada pelayan terpadu di sana, di Dukcapil Kabupaten Bandung itu ada pelayan terpadu. Persyaratan apapun terpenuhi. Nah, di bulan Juni kalau nggak salah itu, ya, 2024 itu, semua persyaratan untuk penerbitan akte kelahiran
yang terbaru bisa tanpa putusan pengadilan. Bisa berdasarkan keputusan Mendagri berdasarkan peraturan Permendagri nomor 19 atau 09 tahun 2019 itu dibolehkan tanpa putusan pengadilan dengan syarat ada bukti pendukung seperti paspor, KTP. Orang KTP-nya udah ada Heri Hermawan Muller, ya. Kemudian di kakaknya Heri Hermawan Muller, pengantar desa Heri Hermawan Muller, semua terpenuhi toh. Terus dia bilang hilang, betul-betul hilang dilaporkan ke polisi, ke Polsek Rancaikek. Faktanya hilang. Persoalannya begitu sudah selesai dan dimiliki oleh kedua orang ini, tiba-tiba dibatalkan sepihak. Problemnya pembatalan itu tidak lazim. Masa sebuah keputusan pejabat publik dibatalkan hanya tiba-tiba? Tidak boleh itu ya? Tidak boleh. Harusnya ada proses dulu. Proses dulu. Hanya berdasarkan via telepon. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang menelepon itu mempunyai bukti yang valid tentang apa yang dijelaskan ke Dukcapil? Kan tidak juga. Orang faktanya Polda Jabar, penyidik Polda Jabar mengatakan bahwa yang disita itu adalah akte yang aslinya sudah kami sita. Karena kami sita, tolong dibatalkan. Ternyata tidak hilang. Tidak hilang. Faktanya, betul. Faktanya adalah hilang. Yang disita oleh Polda itu adalah skenan. Itu di persidangan terbuka, terungkap kok. Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo terpilih dan Wakil Presiden Pak Gibran, karena saya ini Bapak punten ya, Pak Jenderal ya, Pak Presiden ya, masyarakat ini banyak loh. Saya kecewa banget kemarin dengan Bapak AHY ATR ya, langsung istilahnya tidak cross check ke bawah, langsung aja memutuskan mafia tanah ini kan seolah-olah orang ini salah, padahal nggak salah gitu loh Pak Presiden. Mohonlah Bapak turunlah, kan Bapak berharap ya pejabat-pejabat yang tidak bisa kerja Bapak akan mengganti itu. Terima kasih Pak Presiden, Pak Prabowo, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luncur ke TKP, siap, 86. Si mafia tanah saling gugat. Iya. Kalau gugatan itu saya menggugat Anda, tapi kalau polisi, gimana yuk kita kerjasama? Kamu saya gugat ya, itu korupsi itu gitu bro. Ya, kamu saya gugat. Ya, kamu bikin daftar siapa aja yang digugat. Pak Yaman, kalau dengan penjelasan Pak Yaman berarti nama-nama tergugat yang di Pengadilan Negeri Bandung itu semua bagian dari mafia tanah dong? Ya, ini itu terbagi beberapa. Saya membagi secara globalnya, ini nggak dibagi sama BPN, saya membagi secara globalnya dulu 4. Pembelaan terdiri dari 4 hal. 1. Pembelaan kantor pos. Ya. 2. Pembelaan terminal Dago. 3. Pembelaan Mina Saragi. Mina Saragi